Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Saya mau menjawab pertanyaan dari sahabat Facebook. Ada yang bertanya, pendeta, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ya, jawabannya tidak ada seorang pun yang mencabut nyawa Yesus. Yesus itu mati karena Dia yang menyerahkan nyawanya. Ya, dan ayatnya itu banyak di Alkitab. Saya tunjukkan salah satu ya dari banyaknya ayat. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-18. Di sana ada satu ayat dari sekian banyaknya ayat yang menunjukkan kalau Yesus yang menyerahkan nyawanya. Jadi tidak seorang pun yang mampu membunuhnya kalau Dia tidak menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat yang ke-18, firman Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya nyawanya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang mencabut nyawa Yesus. Ya, jadi kalau ada yang bertanya begini, pendeta, Yudas itu berjasa atau berdosa? Saya ngomong berdosa. Dia berdosa bukan hanya karena dia menjual Yesus, tapi karena dari awalnya dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi kan pendeta Yudas itu kan secara tidak langsung telah membantu penyaliban Yesus, ya. Sekali lagi, Yesus itu mati bukan karena Yudas, bukan karena orang Roma, prajurit Roma yang menyalibkan dia. Yesus mati karena dia sendiri, ya, yang menyerahkan nyawanya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus kalau dia bersikeras mempertahankan nyawanya. Saya kasih gambarannya. Waktu Yudas memimpin rombongan untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani, mungkin karena kondisi yang gelap mereka mencari-cari, dan Yesus bertanya kepada rombongan yang datang itu, ya, siapa yang kalian cari? Mereka berkata, kami mencari Yesus. Kemudian Yesus berkata, akulah dia. Waktu Yesus berkata akulah dia, tiba-tiba rombongan ini mundur ke belakang dan mereka jatuh. Seolah-olah ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus, ya. Kemudian melihat itu, saudara-saudara, yang namanya Petrus menyandang senjatanya, kemudian memotong telinga salah seorang dari rombongan tersebut, namanya Malkus. Maka telinganya putus. Melihat itu Yesus marah. Yesus berkata kepada Petrus, barang siapa hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Maka Yesus mengambil kepingan telinga itu dan Dia menyambungkannya kembali. Coba lihat ya, Yesus ini berkuasa, ya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, sangkamu aku tidak bisa membela diriku sendiri? Kalau aku meminta kepada Bapa, maka Bapa akan mengirimkan malaikat untuk menjaga aku. Jadi kalau Yesus mau mempertahankan nyawanya, Dia bisa panggil malaikat. Bahkan tanpa malaikat pun Dia bisa bela diri sendiri. Itu terkonfirmasi ketika Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, iya kan? Tiba-tiba malaikat datang melayani Dia. Jadi malaikat bisa datang melayani Dia, malaikat bisa datang menjaga Dia. Jadi Yesus itu kalau Dia menolak untuk mati, Dia tidak akan mati. Makanya kenapa di dalam penyaliban ketika Yesus disalib, ya, Yesus mati kapan? Ketika Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya. Jadi saudara, jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang mengatakan, pendeta, kalau pendeta ada pada saat Yesus disalibkan, apa yang akan pendeta lakukan? Ya, apakah pendeta akan membantu proses penyaliban karena penyaliban adalah karya keselamatan bagi orang Kristen, atau apakah pendeta akan lari meninggalkan Yesus? Saya jawab, kalau saya ada di situ, saya akan memandang dengan perasaan penuh haru iman percaya terhadap karya keselamatan yang Allah lakukan melalui kematiannya di kayu salib. Kenapa? Karena saudara-saudara, Dia mati bukan karena dicabut nyawanya oleh siapapun. Dia mati karena Dia yang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan setiap manusia yang percaya kepadanya. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya, terima kasih ya buat pertanyaannya dari sahabat-sahabat Facebook, ya. Nanti bisa tinggalkan komentar tetapi yang sopan ya. Karena kita ini NKRI harga mati, torang semua basudara. Shalom.